Terima kasih Bapa, dalam Tuhan Yesus kami siap menerima firman Allah. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Please sit down. Welcome home GBI Pelita. Shalom. Ya, senang ketemu dengan kita semuanya. Hari ini tema besar kita bersaksi di marketplace. Tapi untuk ibadah 2 ini, visi Tuhan dalam pekerjaan. Apa visi Tuhan dalam pekerjaan saudara? Dan shalom juga bagi saudara yang di live streaming, dimanapun engkau berada, Tuhan Yesus memberkati. Hari ini kita sama-sama belajar dari kitab Nehemia pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai kepada ayat 11. Saya baca ayat yang pertama, Bapak Ibu baca ayat yang kedua. Riwayat Nehemia bin Hakalia, pada bulan Kislew tahun ke-20 ketika aku ada di Puri Susan, ayat 2, datanglah Hanani seorang saudara-saudaraku dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Kataku, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan ke hadiratmu siang dan malam. Bagi orang Israel, hamba-hambamu itu dengan mengaku segala dosa telah lakukan terhadapmu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah terhadapmu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan peraturan yang telah kau perintahkan kepada Musa, hambamu itu. 8. Ingatlah akan firman yang kau pesan kepada Musa, hambamu itu, yakni bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai-beraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. 10. Bukankah mereka ini hamba-hambamu dan umatmu yang telah kau bebaskan dengan kekuatanmu yang besar dan dengan tanganmu yang kuat? Sama-sama 11. Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hambamu ini dan kepada doa hamba-hambamu yang rela takut akan namamu. Dan biarlah hambamu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu aku ini juru minuman raja. Maka kalau kita lihat dari tema ini di slide berikutnya, dikatakan adalah Nehemia adalah seorang juru minuman raja yang mendapat tugas untuk memimpin pembangunan kembali tembok Yerusalem. Ruang lingkup kesaksian yang semula terbatas di lingkungan istana, kini diperluas menjadi di hadapan bangsanya. Mari kita sama-sama meneladani Nehemia dalam bersaksi. Tema yang saya ambil adalah visi Tuhan dalam pekerjaan kita. Saya percaya setiap saudara bekerja karena ada tujuan Tuhan. Dan saya percaya pekerjaan saudara tidak ada yang kebetulan. Saudara bekerja dimanapun, di swasta,
Saudara sebagai guru atau di tempat PNS, di pegawai negeri, atau saudara pengusaha, atau saudara seorang jualan di online, atau saudara pekerja apapun jualan di tempat dimanapun, saya terlalu percaya Tuhan tidak kebetulan engkau ada di situ. Saya terlalu percaya tidak ada kebetulan dalam Tuhan. Saya seorang dokter. Kemudian saya meninggalkan dunia kedokteran saya untuk sepenuh waktu melayani Tuhan. Untuk memberitakan Injil. Udah 15 tahun lebih saya tidak lagi mengobati pasien. Kalaupun saya mengobati pasien itu biasanya karena sosial. Ada bencana alam. Saya tahu di waktu itu tujuan Tuhan baik untuk saya sebagai seorang dokter. Dan saya tahu sekarang saya sebagai gembala. Saya sebagai seorang pendeta. Saya tahu ada visi Tuhan dalam pekerjaan saya. Ada tujuan Tuhan dalam pekerjaan kita. Jadi pekerjaanmu jangan sia-siakan. Kita belajar dari Nehemia yang punya cerita. Orang Israel itu orang yang bebal kepada Tuhan, melawan perintah Tuhan, tidak ikut peraturan Tuhan, dan Tuhan marah kepada orang Israel karena mereka tidak mengikuti perintah Tuhan dan mereka dibuang ke pembuangan Babelonia. Babel, 70 tahun. Mereka dibuang karena mereka melawan Tuhan, karena mereka menyembah patung-patung buatan yang dari emas, karena mereka hidup di dalam membangkang perintah Tuhan. Hidup bersungut-sungut, menyalahkan Tuhan. Bahkan mereka ingin pulang ke Mesir. Mereka menyesal kenapa mereka dipanggil dari Mesir. Saudara yang saya kasihi, Allah marah. Kemudian mereka dibuang ke Babel. Termasuk di situ ada Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, orang-orang hebat, orang-orang pintar. Dan termasuk Nehemia. Kemudian kerajaan Persia mengalahkan kerajaan Babel. Di situ diambillah Nehemia untuk bekerja di kerajaan Persia yang dipimpin oleh Raja Artasta. Raja Artasta ini menunjuk Nehemia orang Yahudi untuk menjadi petinggi di kerajaannya. Sama dengan Daniel juga ditunjuk, Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego ditunjuk di kerajaan lain. Tapi untuk Nehemia diangkat menjadi juru minuman raja. Padahal orang Yahudi itu adalah musuhnya orang Persia. Tetapi karena punya kelebihan, Nehemia diangkat menjadi petinggi. Nehemia diangkat menjadi juru minuman raja. Itu orang-orang elit sekelas menteri atau orang-orang pejabat penting. Dan dia diangkat menjadi orang hebat di kerajaan Artasta. Saudara yang saya kasihi, saya ajak semua jangan memiliki spirit minoritas di bangsa ini. Saya tahu kita adalah agama minoritas dari jumlah. Ada agama yang populasinya mayoritas dan kita minoritas secara jumlah. Tetapi di hatimu tidak boleh ada spirit minor. Enggak boleh ada spirit inferior. Enggak boleh ada spirit kami ini nggak mungkin jadi kepala, kami ini nggak mungkin jadi pemimpin, kami ini nggak mungkin menduduki menjadi hebat. Jangan. Nggak boleh. Engkau percaya kalau saudara hidup bekerja dengan benar, sungguh-sungguh berbeda dari yang lain, saya percaya bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagianmu dan bagian saya adalah bekerja benar. Nehemia bekerja sungguh-sungguh sebagai seorang juru minuman raja. Dia sungguh-sungguh dalam bekerja, excellent. Dia bekerja dengan sekuat tenaga. Dia bekerja dengan segenap hati apa yang di tangannya. Kolose 3 ayat 23. Kolose 3:23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ayat 24. Maka dikatakan ayat 24, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Jadi pesan saya sama saudara, kalau saudara bekerja, bekerjalah untuk Tuhan.
bukan untuk uang. Banyak orang protes ke saya, Pak Pendeta jangan muluk-muluk lah. Pak Pendeta pun khotbah untuk uangnya. Saya pernah ditembak jemaat begitu. Karena saya bilang bekerja untuk Tuhan, jangan untuk uang. Langsung saya ditembak. Tek. Allah, bacrit pendeta ini. Do you know what is bacrit? Bacrit is banyak cerita. Pendeta pun khotbah untuk uangnya. Jujur aja Pak Pendeta, tanpa uang kita nggak bisa hidup. Hepeng dona mengatur portibion. Allah Pak Pendeta, nggak usah munafik deh. UUD-nya itu semua, ujung-ujungnya duit. Saya cek hati saya. Benarkah saya berkhotbah untuk uang? Tidak. Tidak boleh. Tidak boleh saya bekerja untuk uang. Tidak boleh saya khotbah untuk uang. Karena satu-satunya saingan Tuhan, uang. Tuhan membandingkan dirinya itu hanya dengan uang. Uang bisa mempengaruhi orang. Uang bisa mengubah orang. Nggak usah jauh-jauh. Kalau saya bilang siang ini siapa yang hafal ayat-ayat khotbah saya selama khotbah, yang tahu dari mana ayat-ayat khotbahku selama khotbah siang ini, maka dia pulang dapat cash 10 juta. Udah kusiapkan staf gereja di depan itu. Uang 10 juta cash. Siapa yang tahu ayat-ayatnya? Contoh, Kolose 3, 23, 24, itu aja. Kemudian Nehemia 1 ayat 1 sampai 11. Kemudian nanti ayat tambahan lagi mungkin ada 5. Selama khotbah aku yakin Nehemia 1 ayat 1 sampai 11. Kolose 3, 23, 24. Pengkhotbah 9 ayat 10. 10 juta, 10 juta, 10 juta. Aku percaya selama khotbah ini nggak ada di antara kalian satu orang pun untuk, karena 10 juta itu menahan kepalamu. Bila perlu kau catat. 10 juta mak. Berarti uang memberi semangat. Uang mempengaruhimu. Betul? Cinta istri aja kepada suami bisa berubah. Kalau suami bawa uang banyak, cintanya lebih banyak. Kalau dia bawa uang sedikit, cintanya lebih sedikit. Bisakah begitu? Realitanya lah, realita. Realita, walaupun itu salah. Gak boleh begitu. Ada seorang bapak, udah dibilang oleh istrinya, gak boleh pulang di atas jam 11 ya, gak boleh. Harus jam 11 paling lama. Kalau gak aku tutup pintu. Suaminya pulang lembur kerja, gak dikasih tahu sama istrinya, dia pulanglah jam 2 pagi. Jam 2 pagi dia pulang, hujan lebat, petir. Hujan lebat, istrinya diketuk-ketuk. Mak David, Mak David, Mak David. Mak David diam aja, mati Hoshi. Jogal, kau keras kepala, sudah ku bilang jam 11 paling lama, aku sudah harus tidur. Jangan kau ganggu tidurku. Ditelepon, diketuk-ketuk lagi. Mak David, dibiarkannya sampai 15 menit. Dingin Mak David, aromate ho. Udah capek aku. Mati aja kau sekalian, itu maksudnya. Udah capek aku, udah ngantuk aku, satu harian kerja nyuci piring, ngepel, masak untuk kau, tapi kau gak dengar. Kau capek aja kau di kedai tua, entah apa kerjamu, udah jam 11, udah situ kau tidur di teras itu. Akhirnya Pak David bilanglah, Mak David, aku bisa aja tidur di teras ini. Tapi kayak mana lah uang yang 40 juta ini ku bawa. Kalau ada pencuri. Langsung lari Mak David, merlojong dia. Langsung dia bilang, dari awal kau kasih tahu. Jam 3 pun ku buka pintu. Ternyata cinta istri bisa berubah karena suami bawa uang. Makanya suami-suami banyak cari uang. Kasih sama istrimu yang tercinta itu.
Tapi itu nggak benar ya, jangan diikuti begitu. Walaupun suamimu nggak bawa uang, kalau pulang jam 1, janganlah buat dia dimakan rongit. Jangan dibawa dimakan nyamuk, kasihan dia. Nah saudara yang saya kasihi, saya mau katakan, bekerja seperti Nehemia, dia memberi teladan. Dia bekerja segenap hati, bekerja dengan sekuat tenaga. Dia nggak bekerja untuk uang, dia nggak bekerja untuk cari perhatian, caper. Dia nggak bekerja untuk dipuji orang, dia nggak bekerja untuk pengakuan. Dia bekerja dengan tulus untuk Tuhan. Dia bekerja segenap hatinya untuk Tuhan. Pengkhotbah pasal yang ke-9 ayat yang ke-10. Saya mau inilah ada menjadi bagian daripada hidupmu dan hidup saya. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu dengan sekuat tenaga. Coba pegang tangannya, coba yang punya tangan angkat dulu. Katakan, apapun yang dijumpai tanganku ini akan dikerjakan tanganku ini dengan sekuat tenaga. Cuci piring sekuat tenaga, mengepel sekuat tenaga, menggosok sekuat tenaga, memandikan mertua yang merepet sekuat tenaga, makan pun sekuat tenaga. Saya mau saudara orang yang bekerja sekuat tenaga. Jangan bekerja malas-malasan. Jangan bekerja karena ingin dilihat atasan. Bekerjalah untuk Tuhan. Maka saya bilang sama anakku, anak gadis, jangan kau mau menikah dengan laki-laki yang malas. Walaupun kau lihat dia ganteng, keren, tapi kalau pemalas, pasti kau sakit dalam pernikahan. Pasti kau susah dalam pernikahan. Demikian juga anak muda, jangan nikahi anak gadis walaupun cantik tapi malas. Malas pembukuan keuangan. Malas merapikan baju, malas merapikan kamar, malas kebersihan. Jangan. Saudara, cari laki-laki yang rajin bekerja, yang semangat bekerja. Jujur itu yang membuat engkau nanti tenang dalam pernikahan. Kemalasan itu membuat engkau akan susah. Alkitab bilang tangan malas, tangan lambat akan menjadikan miskin, tangan rajin menjadikan kaya. Tesalonika katakan, kalau engkau malas jangan makan. Maka pesan saya, saudara menjadi orang yang bekerja sekuat tenaga. Bahkan saya bisa katakan, bekerja adalah ibadah. Sama ibadah seperti hari Minggu ini dengan bekerja besok. Sama di hadapan Tuhan. Tidak lebih rohani ini dengan saudara bekerja besok sebagai guru, sebagai petani, sebagai Grab mungkin. Saudara jualan online, sama nilainya rohaninya ibadah minggu dengan kerja. Tidak, ini lebih kudus dibandingkan pekerjaan. Jadi pekerjaan dengan ibadah itu same level. Sama-sama rohani. Yang penting hatimu, motivasimu mengerjakannya untuk Tuhan. Amin. Nah, kalau saudara bekerja untuk Tuhan, maka upahmu dari Tuhan. Upahmu bukan dari manusia. Kalau saya bekerja di gereja ini untuk amplop, upahnya sedikit. Dan saya berdosa memberhalakan Tuhan. Memberhalakan uang, menyakiti Tuhan. Sehingga yang saya lakukan apa? Saya cek motivasi saya, bekerja untuk Tuhan. Tidak boleh bekerja untuk uang. Kalau saya bekerja untuk Tuhan, upahku dari Tuhan. Kalau aku bekerja kepada PT Anugerah, maka gajiku dari PT Anugerah. Tapi kalau aku bekerja di PT Anugerah dan aku bekerja di PT itu untuk Tuhan, maka Tuhanlah upahku. Dari Tuhanlah upahku melalui PT Anugerah. Dan saya bekerja untuk Tuhan, maka saya kerja yang terbaik. Bekerja dengan jujur, bekerja dengan rajin, bekerja dengan segenap hati, bekerja dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan sekuat tenaga, bekerja tidak perlu diawasi. Sisi
TV. Nggak perlu diawasi CCTV. Asai boto hamu amang inang. Gereja opo gudang nu diawasi CCTV. Gereja ini pun banyak diawasi. Banyak CCTV di gereja ini. Ada berapa ini? Ada 18 CCTV di sini. Jadi bisa di zoom siapa yang tidur. Langsung masuk ke saya itu nanti fotonya. Dan kuliah fotonya itu terus. Ya Allah ya Tuhan. Enggak berubah loh. Ini terus orangnya. Itu moto itu. Truk foto. Bilang sebelahnya, dipoto kau. Bilang sebelahnya. Jangan nanti saudara sampai surga. Malaikat bilang, hasil laporan CCTV GB Pelita. Orang ini terus. Di menit ke-7, pas selalu di menit ke-7. Saudara juga ibadah untuk Tuhan. Segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budimu. Sehingga engkau bekerja rajin, engkau bekerja jujur, bekerja benar, tidak mau berbohong. Sehingga sorga yang akan mempromosikan engkau. Itu yang dialami Nehemia. Dia bekerja excellent. Dia menjadi juru minuman raja. Dia memberi yang terbaik dengan segenap hati. Nehemia naik promosi. Bukan hanya di istana saja dia, tapi mulai diangkat Tuhan memikirkan bangsa, yaitu bangsa Yahudi. Memikirkan Israel. Tangan Tuhan yang mempromosikan engkau. Kejadian 50 ayat 20 berkata, banyak orang mereka-reka yang buruk kepadamu, tapi Tuhan mereka-reka yang baik kepadamu. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Saudara, yang saya katakan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup satu bangsa yang besar. Sehingga kalau engkau bekerja segenap hatimu, akan ada promosi Tuhan. Sehingga saya berharap kalau engkau bekerja, bekerjalah segenap hati. Jangan bersungut-sungut, jangan mengeluh, jangan menyalahkan. Sakit dan capek dalam dirimu, engkau bekerja tapi bersungut-sungut. Udah bekerja capek, bersungut-sungut, energi negatif. Siapa yang pernah menjumpai orang, tetapnya dia cuci piring tapi bersungut-sungut. Piring ini, abangku malas sekali, bapakku malas sekali. Aku aja. Sambil dicucinya tapi bersungut-sungut. Ku tanyalah dulu, cepat nggak piring ini siap? Makin lama dan bisa pecah. Karena dia tekanannya, retak satu. Cobalah, pernah gak engkau sambil menyapu tapi bersungut-sungut? Lihat hasilnya, kotor sana, kotor sini. Orang yang bekerja dengan segenap hati, dia angkat di bawah kursi, sap, bersih. Kalau orang bekerja sungut-sungut, sikit-sikit aja. Selesai. Pokoknya udah disapu, udah. Tidak dengan segenap hati. Saudara, saya ajak sama saudara, ayolah, kalau kau mau dipromosikan Tuhan, biarlah dari hatimu yang terdalam bekerja untuk Tuhan. Bekerja untuk Tuhan, jangan untuk uang. Matius 6 ayat 33 bilang begini. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Apa artinya ditambahkan di situ? Kalau engkau mencari Tuhan sungguh-sungguh dan engkau bekerja dengan benar, apa yang kau butuhkan ditambahkan Tuhan. Itu bonus. Butuh rumah, bonus dikasih. Tapi itu tidak tujuan. Jangan tujuan untuk kaya. Jangan tujuan untuk banyak uang. Bekerjalah tujuannya untuk kebenaran. Bekerjalah tujuannya untuk Tuhan dengan segenap hatimu. Kalau itu ada padamu, saya percaya apa yang kau kerjakan diberkati Tuhan. Apa yang kau kerjakan pasti diberkati Tuhan. Saya ada melihat orang malas bergerak. Bahkan di jam kerja pun main sosial media, TikTok.
Inting, inting, ting. Ada Tuhan Yesus. Di jam kerja pun lebih lama dia berkaca 1 jam. Pernah nggak kalian lihat orang berkaca lama kali? Sampai dia jatuh ke paret. Ada loh gara-gara konten mati. Pernah lihat kan? Gara-gara konten mati. Saya nggak larang kalau saudara mau lihat cermin, apalagi perempuan kan. Belum pernah lah laki-laki pernah kulihat kayak gitu. Kalau pernah laki-laki, aduh Tuhan Yesus ampun amit lah. Semoga. Ya belum pernah ya. Perempuan, nggak salah sebentar bolehlah. Tapi kalau di jam kerja, main sosial media, main TikTok, jam 11, jam 10, itu jam kerja atau istirahat? Perhatikan baik, kalau engkau seperti itu, saya percaya Tuhan gak di pihakmu. Tuhan di pihak orang yang benar bekerja. Motivasi bekerja benar, cara bekerja benar. Maka saya percaya tidak ada anak Tuhan Yesus peminta-minta. Bahkan Alkitab bilang anak Tuhan Yesus bukan peminjam-minjam. Aminkanlah. Kayak meminjam kalian kulihat. Gak ikhlas. Tidak ada anak Tuhan Yesus peminjam-minjam. Nah itulah. Benar, tidak mungkin anak Tuhan peminta-minta. Eda, nggak ada beras. Tolonglah Eda, 1 kilo. Bolehlah sekali ya. Aku mungkin keadaannya lupa beli beras. Atau keadaan lagi krisis sekali keuangan. Bolehlah sekali. Tapi kalau tiap minggu kau ke sebelah. Eda, 1 kilo berasmu pinjam. Melayani di sini. Tolonglah. Aku terlibat loh di situ. Aku terlibat loh di situ. Semua para pelayan ini terlibat nggak hidupnya kepadaku? Terlibat saya. Kemudian datang nanti yang punya beras itu, di fotonya kau, tak. Atau di videokan, di WA-nya aku, sak. Inilah pelayan intim. Beras pun nggak ada di rumahnya. Kalau nggak ada beras di rumahmu, lebih bagus hubungi saya. Saya pasti kasih. Saya janji, saya pasti kasih. Tapi sebelum saya kasih, saya akan tanyai apa yang kau kerjakan. Mulai bangun pagi, sampai malam mau tidur. Setuju? Karena Alkitab bilang pemalas jangan makan. Tak beras ke saya. Oke, saya udah janjikan. Saya pasti kasih, namanya saya pendeta, hamba Allah. Saya harus murah hati dong. Mana ada hamba Allah yang pelit? Hamba Allah harus murah hati, pemberi. Apalagi hamba Allah yang satu ini perutnya pun makin besar. Gak mungkin dong aku pelit. Aku juga makan di Sun Plaza kadang-kadang, jujur aja. Kadang aku juga minum Starbucks sama istri, dating. Ketika ada jemaat sama saya yang kurus kering. Dilihatnya gembalanya kayak gini, perutnya udah maju begini. Apa sorga nggak membentak saya nanti? Aku yakin sorga pasti menyidang aku. Sini gembala, gini gembala. Lihat domba-dombamu, cacingan, korekan, lihatlah kudis-kudis, jamur, kurap, lihatlah. Nggak makan, ada yang udah masuk paret. Nah, coba itu. Sementara kau di Sun Plaza, Starbucks time, gembala sesatlah kau. Perutmu makin besar, lihat orang ini, Aku kena marah. Sorga marah sama aku. Kalau ada jemaat ini nggak makan. Jumpai saya. Pak Pendeta, janjimu tepati, beras nggak ada di rumah saya. Oke, nggak apa-apa. Isi daftar kegiatanmu, mulai bangun pagi, sampai malam mau tidur. Baru dibuat dia lah jam 10 pagi, baru bangun pagi. Baru jam 2 main TikTok.
TikTok kan pulsa itu kan, coba lah. Tapi minta beras, sopan gak itu? Aku terlalu percaya kalau saudara dan saya mengolah waktu dengan benar, gak mungkin minta-minta. Sekali bolehlah kalau engkau terdesak karena tabrakan, sehingga butuh perbaikan sepeda motor, butuh ke rumah sakit. Oke, 1 time, 2 time, 3 times. But not always. Bukan menjadi your lifestyle. Bukan menjadi gaya hidupmu peminta-minta. Sehingga orang punya stempel. Cak, peminta-minta, peminjam-minjam. Betul. Peminjam-minjam itu kalau datang kepada seseorang ketakutan orang. Aku duluan pulang ya, pulang ya. Kenapa kau pulang? Enggak, pulang. Rupanya udah duluan tahu datang si peminjam-minjam, tinggalnya sendiriannya. Aduh, aku juga pikir juga lah, akhirnya enggak ada lagi kawan dia. Enggak ada yang suka. Orang lebih suka yang memberi. Sekali lagi saya jangan salahkan khotbah saya nangkapnya. 1 time oke, 2 times oke, 3 times oke, if emergency case. Kalau situasi emergency, ya, artinya saya kompromi kan di situ, memperbolehkan. Tapi jangan menjadi gaya hidup. Jangan menjadi karakter. Jangan menjadi sifatmu. Meminta-minta. Meminjam-minjam. No. Engkau anak Bapa di sorga. Kalau anakku si Hani kemana-mana meminta-minta, saya yang malu. Kalau dirimu sebagai anak Tuhan Yesus meminjam-minjam, meminta-minta, Bapa di sorga yang sedih. Sekali lagi menangkap khotbah saya harus pas. Tidak saya salahkan kalau engkau meminjam karena faktor kebutuhan pembangunan rumah, cicilan sepeda motor, cicilan rumah. Oke, ada bisnis dibayar bulanan. Oke. Tapi yang saya masukkan untuk biaya gaya hidupmu, untuk situasimu terus aja. Sehingga orang akan nek. Saya berdoa tangan saudara diberkati Tuhan. Aku berdoa tanganmu tangan yang rajin. Bekerja sekuat tenaga, bekerja untuk Tuhan dan berkat dari Tuhan Yesus. Amin saudara. Nah, Nehemia bekerja di istana raja di Puri Susan. Kemudian tiba-tiba dia mendengar berita dari Hanani saudaranya yang ada di Yerusalem. Dia menjumpai Nehemia dan Nehemia bertanya bagaimana keadaan saudara-saudara kita yang ada di Yerusalem. Hanani berkata, Nehemia, keadaan Yerusalem temboknya udah rubuh. Pintu gerbang terbakar. Orang-orang Yahudi, saudara-saudara kita, nenek kita, kakek kita, paman kita, abang kita, anak-anak kita terancam dibunuh dan mati. Dan bakal dikubur di situ. Maka apa yang terjadi poin yang pertama? Nehemia menangis. Mempersiapkan kerohanian dan menyadari akan kesalahan. Pada ayat yang keempat dikatakan adalah, pada ayat yang keempat, ketika ku dengar, maksudnya adalah ketika Nehemia mendengar berita ini. Berita apa yang didengar Nehemia? Tembok Yerusalem telah rubuh, pintu gerbang terbakar, saudara-saudaranya diancam bunuh dan mati. Ingat, orang Yahudi pada waktu itu terpencar dua. Sebagian dibuang ke pembuangan 70 tahun, sebagian tersisa di Yerusalem. Mereka ditawan, dibawa ke Babel. Dan dari Babel pindahlah dia ke Persia, itu Nehemia. Karena pekerjaannya yang hebat. Ayat yang keempat, ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung. Selama beberapa hari, aku berpuasa dan berdoa kehadirat Allah semesta langit. Ketika diberitakan bahwa keadaan terancam penduduknya, orang-orang Israel mau dibunuh, mau diserbu, tembok telah rubuh, pintu gerbang telah terbakar, maka dikatakan Nehemia terduduk. Apa yang terduduk? Sedih hatinya. Dia menangis, dia berdoa. Ya Tuhan, kasihanilah bangsaku. Kasihanilah Israel. Ampunilah Israel. Betul Tuhan, kami telah bersalah. Betul Tuhan, kami telah berdosa. Betul Tuhan, kami telah melawan perintah-perintah-Mu. Maka yang pertama untuk menggenapi visi Tuhan dalam pekerjaan kita. Yang pertama adalah persiapkan kerohanianmu. Bangun doamu. Bila perlu berpuasa untuk tempat kerjaanmu.
Saya mengajak setiap saudara memiliki beban mendoakan tempat pekerjaanmu. Yeremia 29 ayat yang ke-7. Yeremia 29 ayat yang ke-7. Yeremia 29:7. Nah, Yeremia 29:7, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Arti ayat ini adalah dimanapun saudara diletakkan, saudara wajib mendoakan kota, bangsa, tempat kerjaan saudara. Saudara bekerja, katakan sebagai guru, doakan tiap hari sekolah di mana engkau bekerja. Kalau engkau bekerja di restoran, doakan restoran itu. Kalau engkau bekerja di rumah sakit, puskesmas, doakan puskesmas rumah sakit itu. Kalau engkau anak mahasiswa, doakan kampusmu tiap hari. Kita terlibat mendoakannya, penting mendoakan. Saya sedih melihat orang bekerja tapi menghujat tempat pekerjaannya. Saya tanya, berapa lamakah engkau bekerja di sini? 30 tahun. Hah? 30 tahun? Terus selama 30 tahun kayak mana? Pelit kali tempat ini. Pemiliknya ini yang pelitan. Nyinyir, pelit, jelek. Muntah aku. Terus aku tanya, berapa tahun kau kerja? 30 tahun. 30 tahun dia menghujat tempat kerjaannya. Itulah yang disebut membuang ludah ke piring nasi. Jangan hujat, jangan rendahkan tempat kerjaanmu. Kalau engkau sebagai PNS, jangan rendahkan PNS yang dibawahi oleh pemerintah. Kalau engkau bekerja di swasta, jangan rendahkan. Kalau tidak suka, keluar. Betul? Kalau tidak suka, keluar. Kan gampang hidup ini sebenarnya. Sama juga bergereja. Jangan saudara bergereja di GBI Pelita. Menjelek-jelekkan GBI Pelita. 20 tahun menjelek-jelekkan tapi tetap di GBI Pelita. Ngapain? Untuk apa gunanya? Pesan saya sama saudara adalah, ayo sama-sama kita belajar mendoakan kota kita. Apalagi hari ini pelantikan Presiden Bapak Prabowo. Kita doakan. Jangan kutuki, lihat itu ada netizen mengkutuki negaranya sendiri. Beda jauh loh, spirit orang yang mengkutuki itu adalah spirit orang yang terluka di hatinya. Saya, andai pun Bapak Anies yang menang, saya akan tetap berdoa kepada dia sesering mungkin. Siapapun wali kota, siapapun gubernur, siapapun presiden, wajib didoakan. Doakan pemimpin kotamu, doakan pemimpin negaramu. Walaupun itu bukan pilihanmu, tapi kalau dia diizinkan Tuhan, doakan. Jangan ada yang mengutuk pemimpin. Jangan pernah mengutuk negaramu sendiri. Jangan engkau mengutuk tempat kerjaanmu sendiri. Sambil kerja dia di restoran pangsit. Kayak mana di sini kerjanya? Jangan sini kau. Terus kau kenapa di sini? Udahlah, cukup aku menderita. Berapa lama kau sini? 15 tahun. 15 tahun dia bekerja di situ. 15 tahun dia mengeluh. Betapa dia nggak menghargai pekerjaan itu. Apa kerjaanmu? Syukuri. Hormati. Doakan pekerjaanmu. Doakan. Jangan pernah ada engkau menghujat. Apa yang dibuat oleh Nehemia? Dia berdoa. Dia berpuasa. Dia mencintai Yerusalem. Proyek yang besar. Dia terbeban. Kira-kira beginilah, pulang gereja ini, ada berita samamu, kampungmu terbakar semua. Tanya sebelahnya, di mana kampungmu? Tanya dulu kampungnya. Karena aku lihat muka kampung juga ya sebelahmu itu. Ya sebelah itu muka kampung, nampak dari mukanya. Dan kita semua ini orang kampungan. Karena kita selalu bilang, kalau ada liburan pulang kampung. Berarti kita orang kampung. Iya kan? Saya juga kalau pulang kan kemana-mana. Kemana Pak Pendeta? Pulang kampung dulu. Oh orang kampung ya? Iya. Dan kita suka makan ayam kampung. Telur kampung. Nah saudara, berita tiba-tiba ada di WA. Gempa bumi di Hutamu. Di mana kampungmu? Di Nenggolan. Samosir kan ada Nenggolan kan? Di Nenggolan. Wah syukurlah masih jauh dari Gultom. Nah.
Jangan begitu, jangan begitu. Di Nenggolan tiba-tiba berapa skala Richter? 8,5. Tinggi loh 8,5. Apa yang rubuh? Itu Tugu udah rubuh, ini udah rubuh. Aduh, jaringan gak bisa masuk. Jaringan gak bisa masuk. Kayak gempa Aceh kan 2004. Jaringan gak bisa, lampu semua mati, telepon gak bisa masuk. Kita gak tahu mati atau hidup. Kira-kira gitulah gambarannya. Terduduklah dirimu. Aduh, opungku. Aduh, amang doru. Aduh, inang muda. Aduh, tanteku. Aduh, keponakanku gimana. Aduh, berangkat kita. Aduh, ngeri juga. Nggak salah dulu. Nah saudara, kenapa? Saudara merasa akan sedih mendengar berita itu. Nangis terduduk. Proyek besar yang dialami oleh Nehemia. Membangun tembok Yerusalem. Dia berdoa, dia mengandalkan Tuhan. Pesanku sama saudara. Saudara, dalam pekerjaan menjadi saksi, perlu berdoa. Perlu engkau memberkati. Kalau engkau menjadi guru di sekolah, berkati sekolah itu dalam nama Yesus. Genbi School diberkati. Oh, generasi bintang school diberkati dalam nama Yesus. Kalau engkau kerja di Genbi School. Kalau engkau bekerja di satu restoran, berkati restoran, namanya restoran bintang 5. Oh, berkati restoran bintang 5 dalam Tuhan Yesus, berkati. Di tempat kerjaanmu ada damai, kau lepaskan lewat doa. Jangan pernah kau kutuk. Bawa dalam doa. Dan kalau engkau salah sama dengan orang Israel, kenapa mereka dibuang ke pembuangan Babel 70 tahun? Karena mereka melawan perintah Tuhan. Kalau hidupmu ada yang salah selama ini bekerja, engkau suka terlambat. Saya berdoa mulai besok engkau tidak terlambat lagi. Amin. Kalau selama ini kau bekerja malas-malasan, sekarang kau bekerja dengan rajin. Kalau kau selama ini bekerja mengambil waktu dengan main-main sosial media, mulai sekarang tidak lagi seperti itu. Kau bekerja sekuat tenaga untuk Tuhan. Yang kedua, yang terakhir. Nehemia bekerja dengan mengingat firman Tuhan. Jadi saudara, bekerjalah dengan tuntunan firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah terang bagi jalan hidup kita. Bekerjalah dengan takut akan Tuhan. Bekerjalah dengan sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan bilang jangan mencuri. Jangan mencuri. Jangan korupsi. Kalau engkau korupsi, jangan pernah doakan uang korupsimu. Halo? Setuju? Saya sudah korupsi. Korupsi kan berarti mencuri. Kalau saya sudah mencuri, bolehkah lagi kubawa sama Tuhan? Tuhan, ini hasil curian. Urapi Tuhan. Beri aku hikmat menggunakan uang curian ini. Sebagian kupersembahkan untuk panti asuhan. Sebagian kupersembahkan pembangunan gereja GBI Pelita. Kabarnya mau beli AC. Boleh? Gak boleh. Dan kalau engkau mencuri suami orang, bolehkah kau doakan? Udah kau curi suami orang? Oh Tuhan, buatlah jangan ketahuan hasil curian ini Tuhan. Tolonglah Tuhan, mampukan aku mengelabui istrinya Tuhan. Buatlah istrinya pincang ya Tuhan. Supaya gak bisa ngejar-ngejar aku yang mencuri suaminya Tuhan. Kemarin aku Tuhan sudah mulai dicambak oleh istrinya. Bolehkah mendoakan begitu? Enggak boleh lah. Karena kau udah mencuri suami orang. Jadi pesanku samamu anak-anak gadis, jangan pernah kau mencuri suami orang. Bilang sebelahnya, kembalikan suami itu. Sama juga jangan pernah kau mencuri istri orang. Jangan ganggu istri orang. Ya anak gadis, banyak anak gadis yang ku tahu mengganggu suami orang. WA lagi aku tadi malam. Jadi kayak mana itu Pak Pendeta? Maksudmu kayak mana? Kayak mana supaya jangan, kayak mana? Ya ini masalahnya aku udah terlanjur sama suami orang. Ya pulangkan, aku bilang. Masalahnya kami cinta. Ya cinta-cinta, tapi kan itu gak milikmu. Cinta itu tidak harus memiliki. So sweet, betul enggak? Cinta tidak harus memiliki. Mungkin cukup hanya sebatas senang. Sebatas hanya di hati. Sudahlah, enggak semua itu harus kau miliki. Saya berdoa, saudara
bekerja dengan pimpinan firman Tuhan. Seperti saya khotbah, saya nggak boleh khotbah untuk uang. Saya diuji khotbah di tempat yang tidak ada uangnya. Bahkan aku menabur, saya lakukan. Kadang aku khotbah di tempat yang mewah, dikasih berkat, puji Tuhan. Tidak ada duit, tidak masalah. Karena yang memberkati aku bukan uang, yang memberkati aku Tuhan. Apalagi Natal ini, pendeta menjadi artis Desember. Iya, Desember saya sudah full. Pagi malam, bakar lilin. Habis lilin terbakar, tanganku yang terbakar. Ya, karena pernah ada kurang kerjaan, pakai mancis. Aku nggak biasa pakai mancis. Yang ku mancis tanganku. Oh Tuhan. Udah mau terbakar jari-jariku, udah nggak apa-apa lah. Karena saya nggak biasa merokok. Saya nggak tahu mancis-mancis itu kayak mana. Kan harus kuat dia. Nggak bisa. Tapi udahlah, aku pertahankan penderitaanku lah di Natal itu. Mana lagi aku paling tidak tahan kalau udah jalan pakai itu. Rohaniawan memasuki ruangan. Terus dalam hatiku, duniawan bangkit berdiri. Betul nggak saudara? Karena yang masuk adalah rohaniawan. Siapa bilang kami lebih rohaniawan dibandingkan jemaat? Jangan-jangan pendeta lebih duniawi. Kalau pendetanya khotbah untuk uang. Ya betul. Jadi kalian belum tentu lebih duniawi. Belum tentu. Simbol-simbol boleh aja. Tapi kehidupan itu yang penting. Bagaimana aku hidup benar. Bagaimana cara kerjaku. Bagaimana aku memperlakukan istriku. Bagaimana aku memperlakukan anak-anakku. Dan mengembalakan jemaat. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya.